teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang teman-teman semuanya di podcast sehari. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial teman-teman semuanya, yakni Kakak Goi. Selamat datang Kakak Goi. Oke Kak Goi, hari ini tentunya kita akan membahas suatu hal yang sangat menyenangkan. Oke, sebelum itu Kakak Goi boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, nama, jurusan, dan tempat tinggal. Oke, halo teman-teman semua. Nama saya Hoi Habbatalpulu. Saya itu semester 5, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Kebetulan alhamdulillahnya saya itu mondok juga di Pondok Pesantren Anida. Oh, jadi kakak ini mahasiswa sekaligus santri? Iya, betul. Wow, keren sekali. Terima kasih. Oke, teman-teman. Tadi kedengaran nggak kakak ini mahasiswa sekaligus santri? Keren sekali bukan? Karena kita sangat shock sebenarnya ya sebagai kita yang kuliah gitu. Kuliah itu kan sesuatu hal yang sangat berat, sangat stres tentunya karena terlalu banyak tuntutan, entah itu dari mata kuliah, dari organisasi dan lain sebagainya. Tapi kakak ini menjalani perkuliahan sambil mondok, sambil belajar agama juga. Wow, gimana ini kakak? Sangat keren sekali. Aku juga bingung ya, nggak tahu. Oke, kalau boleh tahu nih, apa sih alasan kakak untuk mau gitu kuliah? Kok mau kuliah sambil mondok gitu? Apa sih alasan dan motivasi kakak sehingga kakak ini kuliah sambil mondok? Itu kan sangat berat sekali. Nah, boleh tahu apa sih alasan dan motivasi yang kakak lakukan, yang kakak alami gitu? Yang pertama ya untuk alasan mungkin pertama kali itu emang kepengennya tuh mondok aja, nggak mau kuliah gitu kan, karena emang udah lama di pondok. Jadi sebelumnya juga mondok. Iya, jadi kayaknya udah nyaman di pondok dah gitu, entah dari segi lingkungan, dari segi kegiatan sehari-hari, karena udah mengenal lingkungan pondok, jadi kan ya udah dijalanin aja kayak gitu kan. Itu satu alasannya. Dan motivasi utama besarnya adalah saya kan rantauan ya, di sini itu rantauan. Saya menyadari bahwa saya ini nggak bisa kalau tanpa teman gitu, karena saya tipikal orang yang harus didorong terkadang. Karena apa? Karena sifat malas saya, jadi apa-apa tuh harus didorong, entah itu dari segi belajar, makan, apalagi. Jadi kalau misalkan saya kepikiran untuk ngekos sendirian itu saya kayaknya nggak bisa bayangin nanti gimana kehidupan saya, karena saya males makan, jarang makan. Kalau nggak ada yang ngajak dan nggak disuguhin, saya nggak akan makan kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti saya ngekos, saya tambah nggak makan kayak gitu. Ditambah dengan perkuliahan pembelajaran yang sangat padat kayak gitu, saya nggak punya tenaga dong gitu kan, nggak ada masuk tenaga. Jadi mungkin motivasi terbesar saya bisa masuk pondok tuh karena itu saya mencari lingkungan sosialnya. Saya mencari lingkungan sosial yang aktif, yang emang mendukung kayak gitu. Karena kan secuek-cueknya pondok ya yang saya alami, bodoh amatannya orang pondok, mereka tetap peduli kayak gitu. Mungkin itu sih satu. Jadi agar punya teman yang saling mempedulikan gitu. Jadi kan kalau perkuliahan itu kan sangat berat. Masa sih kita tidak ada yang mempedulikan, nanti pulang ke kos sendirian terus ngapain lagi gitu. Dan sebelum juga kakaknya mondok gitu kan, dan sangat rugi juga kan kalau misalnya tadinya kita tuh sangat aktif di pondok pesantren, kita punya kegiatan, kemudian nanti kita pulang kuliah udah kelar gitu. Dan sangat rugi juga, nanti takutnya ilmu agama kita lupa gara-gara kita nggak mempertahankannya. Mungkin itu jadi alasan terbesar dan juga motivasi terbesar. Jadi supaya ya mempertahankan yang sudah ada, mempertahankan yang udah lama dibangun. Iya, betul. Jadi mahasiswa sekaligus santri. Wah, itu kegiatan-kegiatannya gimana tuh Kak? Padat banget pasti. Padat, kalau dibilang padat sih ya, pasti juga teman-teman yang emang mondok aja juga kan sangat padat gitu. Ditambah lagi ini harus ada perkuliahan ya. Drama perkuliahan yang emang kita juga
nggak tahu gitu ke depannya nanti kayak gimana. Belum lagi organisasi. Iya, belum lagi organisasi kayak gitu kan. Cuman ya balik lagi selagi kita apa namanya punya motivasi terbesar, punya inspirasi terbesar, dan juga kita melihat tujuan kitanya itu apa, ya semua yang terasa sulit akan dengan mudah dijalani gitu. Walaupun misalkan ya pasti ya manusiawi gitu, tidak lepas dari kata ngeluh, tidak lepas dari kata capek, tidak lepas dari kata menyerah. Tapi balik lagi gimana caranya kita mempertahankan tujuan kita yang dari awal kita sudah bangun, sudah ditentukan jalannya, ditentukan tujuannya. Jangan sampai itu tuh berbelok dari awal gitu, dari niat awal gitu sih. Wow, teman-teman, kita harus mempertanggungjawabkan yang sudah kita ambil. Sangat berprinsip sekali ya kakak gue ini, keren sekali. Nah, oke, kalau boleh tahu nih kak, apa sih alasan kakak sehingga kakak bilang seperti itu? Kita harus bertanggungjawabkan yang sudah kita ambil, kita jangan berbelok dari tujuan kita. Nah, sepertinya kakak ini sangat lihai atau pandai dalam coping stress. Sebelumnya izin menjelaskan kalau coping stress ini adalah cara seseorang untuk mengatasi atau meregulasi sebuah tekanan yang ada dengan perilaku ataupun perasaan yang benar dan baik. Nah, kalau boleh tahu nih kakak, ketika kakak kebanyakan stres, kebanyakan tekanan dari pondok, dari mata kuliah gitu, dari drama, perkuliahan dan lain itu sebagainya, gimana kakak strategi coping stressnya? Nah, kakak boleh sampaikan apa aja tuh supaya kita juga bisa belajar nih. Kalau untuk menghilangkan itu ya, atau cara implementasikannya gitu kan ya, dari coping stress sendiri, mungkin yang pertama kalau misalnya lagi banyak tekanan kayak gitu ya, itu biasanya menghilang, maksudnya kayak menjauhkan diri dari lingkungan, kayak saya tuh nggak buka WA misalkan, nggak buka chat kayak gitu, fokus sama apa yang lagi mau dilakuin aja kayak gitu. Saya tidak mempedulikan lingkungan lagi, kenapa lagi apa kayak gitu. Intinya saya menjauhkan diri itu pertama karena untuk menjaga stabilitas tenaga, stabilitas pikiran, energi dan lain sebagainya. Terus juga yang kedua mungkin healing ya gitu kan. Lihat yang hijau-hijau kan kayak seger kayak gitu, jadi kayak wah hilang nih, beban tuh hilang. Walaupun nanti balik ke asrama ada lagi, tapi itu nggak masalah karena seenggaknya udah punya energi, karena seenggaknya kita udah di charge gitu kan, udah di charger kayak gitu. Terus yang ketiga ya mungkin balik lagi ke Tuhan ya, pasrah gitu. Saya tuh selalu mempasrahkan semuanya tuh ke Allah gitu. Jadi kayak aku stres kayak gitu, aku lagi stres ya Allah, aku lagi stres, tolong bantu kayak gitu ya Allah. Kalau misalkan emang dari awal tujuan engkau itu ya jalannya seperti ini, tolong diberikan kemudahan seperti itu. Jadi bagaimanapun kita, semenyerah apapun kita, secapek apapun kita, balikin lagi ke yang punya, ke yang punya rasa itu gitu kan, yang punya rasa sombong, yang punya rasa penyayang segala macam itu kan hanya milik Tuhan, hanya milik Allah gitu. Jadi kita kembalikan lagi ketika kita punya perasaan itu gitu. Dan mungkin satu juga yang yang terbesar ya, ini juga salah satu menjadi yang terbesar adalah ketika kita kan sebelumnya udah pernah mondok gitu. Jadi alhamdulillahnya kita tuh udah bisa menyesuaikan sebagaimana harusnya gitu. Kalau capeknya segini berarti harusnya kayak gimana ya. Karena kita udah melihat sosial, maksudnya kita melihat beberapa orang dengan kepribadian yang berbeda, dan kita bisa mengambil beberapa kepribadian itu untuk diri kita sendiri kayak gitu. Jadi misalkan ada kepribadian yang baik, si A gitu, kepribadiannya dengan seperti ini, kita bisa tuh ambil, kita ikut gitu. Jadi kita melihat, kita udah bisa belajar dari sosial, mengenali hambatan yang ada. Iya, mengenali yang ada kayak gitu. Jadi ya itu sih mungkin salah satu privilege gitu ya untuk anak pondok ya, alhamdulillahnya bisa mengendalikan diri, entah itu dari emosi, dari tekanan kayak gitu, karena emang kita udah sering dilatih kita dilatih dari kecilnya seperti itu. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, bisa dikutip kakak ini coping stressnya yang pertama itu menghindar sosial, mencharger diri sendiri dulu, menghindar dari segala bentuk sosial, entah itu berdiam diri di kamar ataupun hal lain sebagainya, pokoknya menghindar dari sosial gitu kan.
Kemudian yang kedua healing ya, betul, generasi Z banget kan, suka healing nih, self reward kan, disebut dengan self reward. Kemudian spiritual ya, itu sangat dipentingkan bagi setiap umat muslim, karena sehiruk pikuk apapun dunia kita harus kembali kepada Allah. Jadi kembali kepada Allah dengan berserah diri, yang tadi dijelaskan, berserah diri. Kemudian juga mengenali hambatan yang ada gitu. Oke, ada 4 teman-teman coping stress yang bisa kita terapkan kalau kita mengalami banyak tekanan. Kita belajar dari Kakak Goy yang mengalaminya langsung ya. Oke, lalu apakah Kakak Goy ada pesan ataupun ya kesan gitu selama ini yang bisa disampaikan kepada generasi yang sedang berjuang gitu kan sekarang, entah itu kuliah sambil kerja, entah itu lagi kerja, entah itu kuliahnya sambil mondok juga seperti kakak, ataupun yang sedang menyibukkan diri gitu, yang sedang punya kesibukan, yang mana kita nih sambil ya generasi sandwich yang tentunya banyak tuntutan gitu. Nah, bagaimana? Apakah kakak punya hal yang dapat disampaikan agar dapat menggugah semangat kita? Oke, boleh disampaikan? Mungkin apa ya, satu kali ya, kita kan sekarang ini gitu ya, pasti di usia yang segini tuh kita mulai kejar-kejaran, entah itu kejar waktu, kejar karir, kejar umur orang tua, kejar tujuan. Nah, cuman dari kejar-kejaran itu mana yang paling kita ambil tujuannya? Betul. Maksudnya apa poin tujuan yang pertama banget yang harus kita tuju gitu? Jalan mana kayak gitu? Kalau misalkan kita lagi capek, ngejar nilai, ngejar karir, ngejar sosial, ngejar umur orang tua, ngejar segala macam, balik lagi lihat tujuan kita awal tuh. Tujuan kita tuh mau apa sih ngejar ini? Betul. Tujuan kita tuh mau apa hidup di sini kayak gitu kan? Kita capek-capek jauh-jauh ngejar itu, kalau ternyata tujuannya juga masih ragu, buat apa? Gitu. Mending lebih baik berdiam dulu gitu. Maksudnya introspeksi dulu, evaluasi diri. Apa yang sebenarnya kita mau lakuin, apa yang sebenarnya kita tuju kan gitu kan. Terus juga buat teman-teman semua, mungkin pesannya satu, secapek apapun kamu, selelah apapun kamu dengan kesibukan yang bermacam-macam itu, kita nggak boleh hilang semangat, kita nggak boleh hilang harapan, karena kita nggak akan bisa melakukan itu kalau bukan dari tujuan kita. Betul. Kita tidak bisa melakukan itu semua kalau bukan berkat bantuan Allah, gitu kan. Jadi secapek apapun jalannya, kalau misalkan memang Allah sudah tentukan itu jalannya, ya pasti Allah juga menentukan tujuannya. Gitu. Bukan melancarkan jalannya. Iya, melancarkan jalannya sampai ke tujuan kayak gitu. Jadi balik lagi ke niat awal. Ya, balik lagi ke niat awal, balik lagi ke Allah. Pasarkan diri, kalau emang lagi capek istirahat dulu sebentar, itu nggak masalah, karena capek atau lelah kan nggak bikin kita rendah gitu. Betul. Kan. Itu malah suatu satu sikap yang terpuji gitu loh, karena ya istirahat kayak gitu kan. Mungkin itu aja sih ya bagi teman-teman yang merasa capek, terus semangat, ini tujuan kita tuh di sini buat apa. Ya. Wow, teman-teman, kita harus ingat katanya, kalau kita punya tujuan, kita harus ingat tujuan itu ketika kita lelah. Karena sebenarnya kita tuh wajar aja ya capek, ngeluh gitu kan, namanya juga anak muda, ngeluh, capek. Tapi kita harus tetap ingat sama tujuan kita, karena ya seperti halnya hadis disampaikan, innamal a'malu binniyat gitu kan. Segala perbuatan tergantung pada niat. Kita kalau misalnya sedang capek, kita berikan dulu ruang untuk emosional kita. Kita berikan dulu validasi untuk emosi kita. Kalau kita capek, kita rasain capek. Kalau kita lagi sedih, kita rasain dulu. Kita sedih, kita nangis. Kemudian setelah itu kita bangun lagi. Kita ingat pada tujuan kita lagi. Kita mau apa di sini? Apalagi kita sebagai mahasiswa. Yang kita tentunya mengejar sarjana. Kemudian kakak ini sebagai santri juga ya, mengejar gelar ustazah itu. Ya, kita doakan, masya Allah gitu kan. Mahasiswa juga sebagai santri yang wah gitu kan, kita seimbang dunia dan akhiratnya gitu. Jadi tentunya banyaknya tekanan-tekanan ini, kita harus tetap ingat pada tujuan awal kita. Jangan menyerah teman-teman, katanya ya, kita harus tetap semangat. Ya boleh lelah dikit, tapi jangan lupa semangat lagi di besok. Oke, kakak
sepertinya kita sudah cukup pembahasan kali ini. Semoga kita nanti ketemu di kesempatan di lain waktu. Nanti kita akan membahas hal-hal yang lebih seru daripada ini. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya, atas segala halnya. Ini kakak sudah repot-repot ya jauh-jauh untuk datang ke sini, menyempatkan waktu untuk ngobrol. Terima kasih banyak. Semoga urusan kita lancar selalu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.